Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Indah Oktari Wijayanti, SEMSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi terkait dengan merger dan akuisisi. Nah, yang pertama, apa sih merger itu? Jadi, merger ini adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru dengan tujuan untuk memperkuat posisi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi para pemegang saham. Nah, maksudnya di sini, merger itu proses ketika dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Nah, ada 4 tujuan utama dari merger ini. Yang pertama itu untuk memperkuat posisi bisnis. Nah, di mana ketika dua perusahaan itu bergabung, mereka itu bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan, terus memiliki sumber daya yang lebih besar, dan juga menjadi lebih kompetitif di pasar. Nah, ini berarti mereka itu akan lebih kuat dalam menghadapi pesaing karena memiliki lebih banyak kekuatan dan juga sumber daya. Nah, tujuan selanjutnya itu adanya efisiensi operasional, di mana dengan bergabungnya dua perusahaan, mereka itu bisa bekerja dengan lebih efektif. Misalnya, biaya produksi atau biaya administrasi bisa menjadi lebih rendah karena mereka bekerja bersama, berbagi sumber daya, dan mengurangi pekerjaan yang mungkin tumpang tindih. Terus, dengan merger ini, salah satu perusahaan itu akan mengambil alih semua yang dimiliki oleh perusahaan lain, termasuk uang, barang-barang, teknologi, dan juga tanggung jawab atau hutang. Jadi, satu perusahaan itu mengambil alih semua hal yang dimiliki oleh perusahaan lain yang bergabung dengannya. Di dalam merger ini juga ada namanya sinergi untuk pemegang saham, di mana sinergi ini adalah manfaat tambahan yang muncul karena ada dua perusahaan bekerja sama. Misalnya, keuntungan bisa lebih besar atau ada lebih banyak kesempatan untuk berinovasi. Nah, sinergi ini biasanya membawa manfaat bagi para pemilik saham atau investor perusahaan karena nilai perusahaan bisa meningkat setelah merger. Nah, dalam merger, biasanya salah satu perusahaan tetap eksis dan mengambil alih seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang digabungkan, sementara perusahaan lain mungkin berhenti beroperasi sebagai entitas yang terpisah. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ada satu perusahaan itu akan mengambil alih semua yang dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, contohnya ada perusahaan A, kemudian dia mengambil alih perusahaan B, maka akan tetap bertahan dan beroperasi adalah perusahaan A, dan perusahaan B ini hilang atau melebur. Jadi, ciri dari merger itu ada salah satu perusahaan lain yang hilang atau bahkan dibubarkan. Next, Yolanda. Nah, adapun alasan-alasan melakukan merger. Yang pertama yaitu adanya sinergi. Maksud sinergi di sini adalah keuntungan ekstra yang muncul ketika dua perusahaan ini bekerja sama dibandingkan kalau mereka itu bekerja sendiri-sendiri. Nah, ketika dua perusahaan ini bergabung, maka bisa menggabungkan keahlian, sumber daya, teknologi yang akhirnya bisa membuat mereka itu lebih efisien dan juga menghambat biaya. Contohnya, ada dua perusahaan nih. Satu perusahaan itu ahli membuat produk dan yang satu lagi itu ahli memasarkannya. Nah, kalau mereka itu bergabung, mereka bisa membuat dan menjual lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah karena mereka berbagi tugas. Nah, selanjutnya alasan yang kedua itu pertimbangan pajak. Maksud dari pertimbangan pajak di sini, merger itu bisa membantu perusahaan menghemat pajak. Misalnya, perusahaan yang untung bisa bergabung dengan perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga keuntungan yang besar perusahaan pertama bisa dikurangi dengan kerugian perusahaan kedua yang berakibat pajak yang lebih kecil. Nah, contohnya, jika perusahaan A mengalami banyak uang
dan harus membayar pajak lebih besar, sementara perusahaan B itu rugi. Nah, perusahaan A ini mungkin bisa mengurangi pajaknya dengan menggabungkan kerugian dari perusahaan B. Alasan yang ketiga itu pembelian aktiva di bawah biaya penggantian. Maksud di sini bahwasanya eh, kadang-kadang itu lebih murah untuk membeli perusahaan lain dan mendapatkan asetnya daripada membeli aset tersebut secara terpisah. Dengan membeli perusahaan lain, mereka itu bisa mendapatkan aset yang lebih murah atau lebih berharga. Jadi contohnya tuh ada perusahaan X nih contohnya ingin mendapatkan mesin-mesin canggih, tetapi harganya itu sangat mahal. Nah, mereka menemukan perusahaan Y yang sudah memiliki mesin tersebut. Jadi lebih murah kalau mereka membeli perusahaan Y saja daripada membeli mesin baru. Nah, alasan melakukan merger selanjutnya itu diversifikasi. Maksud diversifikasi di sini dalam konteks merger adalah strategi untuk memperluas jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, tujuan utama dari diversifikasi ini adalah untuk mengurangi resiko. Dengan memiliki produk atau layanan yang lebih beragam, perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja, sehingga jika satu produk atau layanan yang tidak laku atau mengalami penurunan permintaan, perusahaan itu masih punya produk lain yang bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya nih, ada perusahaan yang awalnya hanya memproduksi makanan ringan. Nah, jika perusahaan ini melakukan merger dengan perusahaan minuman, mereka sekarang memiliki dua produk nih, produk minuman dan juga produk makanan. Jadi, jika suatu saat makanan ringan ini mereka kurang laku, mereka itu masih bisa bergantung pada penjualan minuman, gitu. Terus alasan yang selanjutnya, insentif pribadi manajer. Maksud dari insentif pribadi manajer ini berarti bahwa alasan atau motivasi pribadi yang dimiliki oleh manajer atau pemimpin perusahaan untuk mendorong merger. Biasanya ini mengacu pada keuntungan langsung yang bisa didapatkan merger jika merger ini berhasil. Ada beberapa contoh insentif ini, yaitu adalah bonus keuangan, kenaikan jabatan, atau kesempatan untuk memimpin perusahaan yang lebih besar dan berpengaruh. Contoh insentif pribadi manajer, ini yang pertama ada bonus. Ketika manajer mungkin menerima bonus atau hadiah uang jika merger selesai atau jika kinerja perusahaan meningkat setelah merger. Terus ada kenaikan jabatan atau gaji. Dengan merger, perusahaan itu menjadi lebih besar sehingga manajer mungkin mendapat posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar, atau kenaikan gaji. Terus adanya reputasi profesional. Nah, dengan adanya merger ini, manajer yang berhasil menggabungkan perusahaan dengan sukses itu bisa mendapatkan reputasi baik di industri yang bisa membantu karir mereka di masa depan. Ada lagi mungkin manfaatnya dari manajer ini kontrol dan kekuasaan yang lebih besar. Nah, setelah merger, manajer bisa memimpin perusahaan yang lebih besar dengan lebih banyak sumber daya dan pengaruh yang bisa meningkatkan kepuasan dan rasa pencapaian mereka. Jadi intinya insentif pribadi manajer ini adalah motivasi tambahan bagi manajer itu untuk mendorong merger karena ada keuntungan yang secara langsung bisa mereka rasakan dari proses merger tersebut. Nah, alasan yang selanjutnya atau alasan yang terakhir itu adanya nilai pecahan. Nah, maksud dari nilai pecahan dalam konteks merger ini berarti peningkatan nilai perusahaan gabungan yang lebih tinggi dibandingkan nilai masing-masing perusahaan sebelum bergabung. Jadi, saat dua perusahaan itu bergabung, nilai total dari perusahaan baru itu bisa lebih besar daripada jika mereka itu berdiri sendiri. Nah, ini terjadi karena gabungan aset, mungkin pelanggan ataupun keahlian, dan sinergi operasional yang bisa meningkatkan kekuatan dan daya saing perusahaan. Nah, contoh dari nilai pecahan ini misalnya nih,
ada dua perusahaan kecil. Nah, perusahaan A dan perusahaan B yang masing-masing itu bernilai 5 juta. Jika mereka bergabung, nilai gabungan mereka ini bisa menjadi lebih dari 10 juta, misalnya menjadi 12 juta. Nah, ini disebabkan oleh sinergi yang tercipta seperti penghematan biaya, akses ke lebih banyak pelanggan, atau peningkatan kapasitas produksi yang membuat perusahaan gabungan tersebut lebih bernilai di mata investor atau pemegang saham. Next, Yolanda. Itu tadi alasan melakukan merger. Nah, selanjutnya adapun jenis-jenis merger. Yang pertama itu ada merger horizontal. Maksud dari merger horizontal ini adalah penggabungan dua perusahaan yang menghasilkan jenis produk atau jasa yang sama. Nah, maksudnya ketika ada dua perusahaan yang sejenis dan memproduksi produk atau jasa yang sama bergabung, tujuannya itu untuk memperbesar pangsa pasar atau mengurangi persaingan dan mendapatkan efisiensi biaya. Biasanya, kedua perusahaan ini berada dalam industri yang sama dan juga menawarkan produk yang mirip. Nah, contohnya itu ada Coca-Cola dan Pepsi. Ini adalah dua perusahaan besar yang memproduksi minuman ringan. Nah, jika mereka itu melakukan merger, itu adalah merger horizontal karena mereka itu berada dalam industri yang sama dan memproduksi produk yang sama, yaitu minuman ringan. Nah, selanjutnya jenis merger yang selanjutnya itu adalah merger vertikal. Nah, merger vertikal ini adalah penggabungan atau merger antara satu perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya. Maksudnya, merger vertikal ini terjadi antara dua perusahaan yang berbeda pada tahap berbeda dalam rantaian pasokan yang sama. Misalnya, satu perusahaan menjadi pemasok bahan baku, sementara perusahaan lain ini menjadi pembuat produk akhir. Nah, merger ini bisa membantu perusahaan mengontrol pasokan atau distribusi produksi yang lebih baik dan mengurangi biaya. Nah, contohnya nih, ada perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu ini memproduksi sepatu sebagai perusahaan pembuat produk. Nah, mengakuisisi perusahaan penyedia bahan baku kulit atau pemasok. Jadi, perusahaan sepatu ini ingin adanya mencari penyedia bahan baku kulit sebagai pemasok dia. Nah, ini adalah merger vertikal karena kedua perusahaan ini saling terkait dengan proses produksi sepatu. Selanjutnya, jenis merger yang ketiga itu adalah merger kongenerik, di mana maksudnya di sini penggabungan perusahaan yang bergerak dalam industri umum yang sama, tetapi tidak ada hubungan pelanggan dan pemasok di antara keduanya. Nah, ada nih terjadi antara dua perusahaan yang beroperasi di industri yang sama atau serupa. Namun, produk atau jasa yang mereka tawarkan ini tidak langsung terkait. Nah, kedua perusahaan ini memiliki produk yang berbeda, tetapi masih ada kesamaan dalam hal pasar atau segmen pelanggan. Contohnya nih, eh, perusahaan elektronik yang memproduksi TV dan juga perusahaan yang memproduksi radio. Keduanya ini dalam industri yang sama, yaitu elektronik. Tetapi produk mereka ini berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan merger kongenerik. Itu. Selanjutnya, jenis merger yang selanjutnya itu ada merger konglomerat, di mana penggabungan perusahaan dari industri yang benar-benar berbeda. Nah, ada ketika dua perusahaan itu yang bergerak di industri yang sangat berbeda bergabung, tujuannya adalah untuk mendiversifikasi bisnis dan juga mengurangi risiko. Dengan memiliki usaha di berbagai sektor, perusahaan yang bergabung tidak saling terkait dalam hal produk atau pasar. Contoh nih, antara perusahaan mobil dan juga perusahaan makanan cepat saji. Nah, seperti merger antara perusahaan otomotif dengan McDonald. Nah, mereka ini tidak ada nih hubungan langsung antara produk atau pasar mereka, tetapi keduanya berusaha untuk memperluas usaha mereka ke sektor lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan
Dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Murni. Kepada Murni, saya persilakan. Baik, terima kasih Rani atas penjelasannya. Boleh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri merger. Yang pertama, dua PT atau lebih dapat menggabungkan diri identitas PT yang lebih kuat atau unggul. Nah, ini saat saat dua atau lebih PT menggabungkan diri, perusahaan yang lebih kuat atau lebih unggul akan tetap mempertahankan identitasnya. Misalnya, nama, merek, atau reputasi perusahaan yang lebih dianggap dominan akan dipertahankan untuk menjadi identitas perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih kecil atau kurang kuat biasanya akan dilikuidasi atau dibubarkan setelah penggabungan. Yang kedua, rencana penggabungan dituangkan dalam rencana penggabungan yang disusun bersama oleh direksi dari PT-PT yang bergabung. Nah, sebelum penggabungan terjadi, direksi dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung harus menyusun rancangan penggabungan. Nah, rancangan ini berisi rencana detail tentang bagaimana penggabungan akan dilakukan, pembagian aset yang akan dilakukan, serta struktur organisasi yang baru setelah dilakukannya merger. Yang ketiga, diadakan RUPS untuk masing-masing PT yang bergabung. Nah, RUPS ini dilakukan oleh masing-masing PT yang akan bergabung. Di dalam RUPS, pemegang saham perusahaan tersebut akan memberikan persetujuan terhadap rencana penggabungan. Biasanya, keputusan penggabungan membutuhkan persetujuan mayoritas dari seluruh pemegang saham. Yang keempat, proses pembubaran atau likuidasi untuk PT yang digabungkan. Nah, perusahaan yang digabungkan, terutama yang lebih kecil atau tidak unggul, akan dibubarkan atau dilikuidasi. Seperti yang pertama yang saya bilang tadi, jika perusahaan itu yang lebih kecil, maka itu yang akan mundur gitu. Itu yang akan dibubarkan. Ini berarti aset dan kewajiban perusahaan tersebut akan dialihkan ke perusahaan yang tetap ada yang berdiri tadi setelah penggabungan. Pembubaran atau likuidasi ini dilakukan untuk menyelesaikan segala urusan keuangan dan administrasi perusahaan yang tidak lagi beroperasi. Nah, yang kelima, terjadi pengalihan kekayaan dan kegiatan penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai harga yang wajar. Nah, ini juga singkatnya itu pengalihan kekayaan dan kegiatan. Nah, seluruh kekayaan atau aset dan kegiatan perusahaan yang dibubarkan akan dialihkan ke perusahaan yang tetap ada. Ini mencakup segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang digabungkan seperti properti, utang, hak, dan kewajiban lain-lainnya. Nah, hasil merger atau penggabungan wajib diumumkan dalam surat kabar harian paling lambat 30 hari setelah penggabungan selesai dilakukan. Nah, setelah penggabungan selesai, maka hasilnya wajib diumumkan kepada publik melalui surat kabar harian dalam waktu maksimal dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk para pemegang saham dan calon investor, tentang perubahan yang terjadi dalam penggabungan. Next, Yolanda. Nah, pengambil alihan secara paksa dan sukarela. Nah, ini yang pertama, merger sukarela. Apabila perusahaan yang menjadi target pengambil alihan menerima dengan baik proposal pengambil alihan, ini dikatakan sebagai merger sukarela. Merger sukarela ini ketika perusahaan target menerima dengan baik proposal pengambil alihan yang diajukan, kedua perusahaan sepakat untuk bergabung secara damai. Biasanya karena ada kesepakatan bersama mengenai manfaat yang akan diperoleh dari penggabungan dua perusahaan tersebut. Yang kedua, apabila pengambil alihan secara dipaksa disebut merger secara paksa. Nah, merger paksa terjadi ketika perusahaan yang mengakuisisi memaksa perusahaan targetnya itu untuk bergabung gitu. Meskipun perusahaan targetnya tidak ingin, namun dia memaksakan untuk tetap bergabung. Biasanya ini dilakukan dengan mengambil alih pengendalian melalui pembelian saham atau pengaruh lain yang cukup besar. Yang ketiga, dalam menghadapi keengganan, manajemen perusahaan
manajemen perusahaan target, perusahaan akan membeli saham perusahaan target secara rahasia yang dikenal dengan istilah threshold. Threshold. Nah, threshold ini adalah strategi di mana perusahaan yang mengakuisisi membeli saham perusahaan secara target secara diam-diam. Dia membeli sahamnya itu secara diam-diam tanpa memberitahu langsung kepada manajemen perusahaan target untuk memperoleh posisi awal yang memungkinkan mereka mendapatkan pengendalian tersebut. Yang keempat, perusahaan dapat melakukan tender offer, yaitu tawaran secara langsung kepada pemegang saham perusahaan target untuk membeli saham mereka dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga yang berlaku. Nah, biasanya perusahaan yang mengakuisisi ini akan menawar harga saham dari perusahaan target itu lebih besar daripada harga pasar biasanya. Yang kelima, selain itu, perusahaan dapat terus membeli saham perusahaan target di pasar terbuka untuk memperoleh pengendalian atas perusahaan target yang disebut street sweep. Street sweep. Street sweep ini adalah strategi di mana perusahaan yang mengakuisisi terus membeli saham perusahaan target di pasar secara terbuka, secara bertahap untuk memperoleh kontrol lebih besar atas perusahaan target. Nah, pembelian ini dilakukan tanpa pengumuman langsung kepada manajemen perusahaan target. Yang keenam, cara lain untuk memperoleh pengendalian adalah melalui proxy fight, yaitu prosedur yang melibatkan corporate voting. Nah, proxy fight ini melibatkan voting saham, di mana perusahaan yang mengakuisisi mencoba untuk mendapatkan dukungan dari pemegang saham perusahaan target untuk memilih anggota dewan direksi yang mendukung pengambil alihan. Ini biasanya terjadi meskipun manajemen perusahaan target menentang pengambil alihan. Next, Yolanda. Nah, kita masuk ke materi kelebihan dari merger. Nah, kelebihan dari merger itu secara umum, secara hukum lebih mudah dan biayanya tidak besar. Alasannya karena perusahaan dapat mudah menggabungkan kegiatan operasional secara keseluruhan. Nah, dengan menggabungkan perusahaan dapat mengurangi duplikasi fungsi, misalnya bidang administrasi, pemasaran dan distribusi. Dengan ini dapat menurunkan biaya operasional dan meningkatkan perusahaan sumber daya dan kekuatan perusahaan dapat lebih kompetitif dalam dunia industrinya itu. Lalu dengan merger menggabungkan dua perusahaan bisa lebih mudah masuk ke pasar baru, baik itu pasar lokal maupun internasional yang sebelumnya sulit dijangkau. Nah, penggabungan ini memberikan akses lebih luas ke pelanggan dan jaringan distribusi yang lebih besar. Jadi ekspansi pasarnya lebih luas. Untuk efisiensi setelah merger, perusahaan dapat menggabungkan sumber daya yang mengurangi biaya mengandalkan infrastruktur. Seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak ada lagi duplikasi sebuah posisi, misalnya dalam administrasi, juga distribusi, pemasaran, seperti itu. Hal ini membantu menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, kelebihan yang ketiga juga ada peningkatan daya saing. Merger bisa membantu perusahaan untuk lebih bersaing di pasar dengan menciptakan perusahaan yang lebih besar dan lebih kuat. Juga lebih mampu menghadapi pesaing. Kombinasi antara dua perusahaan itu kan memiliki kekuatan tersendiri. Nah, dengan kombinasi kekuatan kedua perusahaan itu dapat meningkatkan posisi pasar daya saing. Nah, tentu saja di baliknya sendiri, yaitu merger harus disetujui oleh pemegang saham dari setiap perusahaan. Biasanya 2/3 bahkan lebih
dari hak suara itu harus disetujui. Nah, kelemahan yang lainnya juga itu eh, kesulitan integrasi. Apa sih itu? Misalnya menggabungkan dua perusahaan yang memiliki budaya, sistem, dan cara kerja yang berbeda itu akan sangat sulit untuk beradaptasi. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara karyawan perusahaan pertama dan perusahaan kedua untuk saling menurunkan produktivitas, untuk saling mengubah kebiasaan yang eh, ada pada perusahaan sebelum digabungkan. Eh, dengan menggabungkan dua perusahaan, biasanya juga pasti ada yang namanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Mengapa? Karena kan eh, untuk penggabungan dari dua perusahaan itu kan tentunya ada posisi yang sama nih. Di perusahaan satu memiliki hanya posisi administrasi. Nah, tentu saja perusahaan yang kedua juga memiliki satu yang berjabatan untuk mengurus bidang administrasi. Nah, dengan penggabungan tentu saja karyawan itu harus dikurangi. Karyawan harus dikurangi. Nah, dengan itu tentu ada yang namanya pemutusan hubungan kerja. Nah, eh, ada juga untuk kelemahan berikutnya yaitu resiko kegagalan sinergi. Nah, tadi kan ada dijelaskan oleh teman kami Rani, yaitu salah satu alasan utama perusahaan melakukan merger itu untuk mendapatkan sinergi. Nah, eh, penggabungan yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada dijalankan terpisah. Namun, kadang-kadang sinergi ini tidak terwujud dan merger malah merugikan kedua belah pihak. Nah, itu dia kelebihan dan kelemahan dari merger. Uh, next, Yolanda. Oh, baik. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Aisyah. Terima kasih Murni atas kesempatannya. Kemudian kita lanjutkan di sini ada contoh merger. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar, kami menyediakan dua contoh merger. Yang pertama yaitu pada PT XL Axiata Tbk, yaitu di Jakarta pada tanggal 8 April 2014, PT XL Axiata Tbk hari ini mengumumkan secara resmi bahwa proses merger dengan PT Akses Telkom Indonesia telah selesai, yang ditandai dengan penandatanganan akte merger oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, saat ini XL dan Aksis telah menjadi satu entitas bisnis yang akan melayani lebih dari 65 juta pelanggannya di Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi, bahwa merger ini adalah penggabungan di mana tujuannya untuk memperkuat suatu perusahaan tersebut. Seperti contoh PT XL dan PT Axis ini, di mana mereka menggabungkan kedua perusahaan ini agar dapat memperbesar atau memperluas jaringan mereka, yang mana ditandai dengan bukti yaitu mereka dapat mencapai, yaitu dengan dapat melayani lebih dari 65 juta pelanggan seluruh mereka di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada PT Indofood Sukses Makmur. Adanya penggabungan PT Ciputra Properti dan PT Ciputra Surya Tbk dengan perusahaan yang lebih besar, bahkan perusahaan yang sangat besar saat ini yaitu perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana PT Ciputra Properti dan PT Ciputra Surya ini ingin bergabung dengan PT Indofood ini tujuannya agar dapat memperluas jaringan, yaitu untuk ditandai dengan memperluas dan memperbesar bursa peluasan kawasan mereka. Next. Nah, selanjutnya di sini ada akuisisi, di mana akuisisi ini adalah proses di mana suatu perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham atau aset perusahaan lain untuk mengambil alih kepemilikan dan kontrol atas perusahaan tersebut. Dalam akuisisi
sendiri, perusahaan yang diakuisisi tetap eksis sebagai entitas yang terpisah secara hukum, tetapi berada di bawah kendali perusahaan yang mengakuisisi. Secara singkatnya, akuisisi ini adalah pengambil alihan perusahaan, di mana perusahaan A mengambil alih perusahaan B. Bagaimana cara pengambil alihan perusahaan B ini? Yaitu dengan cara perusahaan A membeli saham B atau membeli aset dari saham perusahaan B. Misalnya, perusahaan A melakukan akuisisi dengan perusahaan B. Maka karena yang mengakuisisi adalah perusahaan A, maka perusahaan A mempunyai kendali terhadap perusahaan B, meskipun secara hukum perusahaan A dan perusahaan B ini terpisah. Next. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis akuisisi. Yang pertama yaitu akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal ini adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil alih berada di dalam industri yang sama dengan perusahaan target. Contohnya, misalnya sesama bank. Misalnya bank A melakukan akuisisi dengan bank B, di mana mereka melakukan akuisisi ini masih berada di dalam satu entitas yang sama, yaitu merupakan entitas bank. Kemudian yang kedua yaitu akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal ini adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil alih berada di dalam alur entitas yang sama dalam berbagai tahap dari proses produksi. Maksudnya di sini, misalkan perusahaan A membeli perusahaan B yang masih terkait di dalam suatu entitas tersebut, atau masih mempunyai rantai pemasok yang sama. Contohnya perusahaan mie instan yang membeli atau mengakuisisi pabrik, di mana tujuan dari pengakuisisian mie instan dengan cara membeli pabrik tepung ini agar dapat mempermudah perusahaan mie instan, yaitu dengan cara langsung mengambil tepung dari pabrik tepung untuk mengelola mie instan sehingga dapat menjadi mie instan dan dapat dijual ke pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah akuisisi konglomerasi, di mana akuisisi konglomerasi ini adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil alih tidak terkait satu sama lain. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan perusahaan A membeli perusahaan lain yang tidak terkait sama sekali, baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam perusahaan tersebut. Contohnya, misalkan perusahaan Pertamina mengakuisisi tambang milik PMA, di mana kedua perusahaan ini tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Namun terjadi akuisisi dikarenakan perusahaan Pertamina ingin memperluas perusahaannya. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Kepada Adit, silakan. Oke, terima kasih kepada Aisyah dan juga moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembahasan dari jenis tadi ya. Ada yang namanya di sini akuisisi saham, yaitu dengan cara membeli saham dengan hak suara dari perusahaan yang akan diambil alih dan digantikan dengan uang, saham atau sekuritas lainnya. Nah, akuisisi saham ini sendiri adalah proses pembelian saham perusahaan target oleh perusahaan lain untuk mendapatkan kendali atas perusahaan tersebut. Nah, akuisisi saham ini dapat dilakukan dengan membeli saham secara tunai atau dengan menggantinya dengan sekuritas lainnya. Nah, di dalam akuisisi saham ini sendiri ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pembeli mengasumsikan kepemilikan atas aset dan kewajiban perusahaan target. Yang kedua, pembeli hanya mengganti pemilik sebelumnya sehingga bisnis terus berjalan. Jadi bisa kita ketahui sendiri untuk akuisisi saham ini, pembelinya hanya mengganti pemilik, tapi untuk bisnisnya itu tetap berjalan seperti hal yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Dan selanjutnya itu, setelah akuisisi saham, perusahaan target akan berlanjut seperti sebelumnya meskipun sebagai anak perusahaan dari pengakuisisian.
Nah, di sini ada contoh, yaitu ada PT XL Axiata mengakuisisi PT Linknet, yang dimana mereka bergerak di bidang telekomunikasi, yang dimana PT XL Axiata ini mengakuisisi sebanyak 66,03% saham PT Linknet dengan nilai sekitar 8,72 ribu triliun. Akuisisi ini dilakukan untuk memperluas penyediaan layanan digital. Nah, selanjutnya ini ada akuisisi aset. Nah, yang dimana akuisisi aset ini sendiri adalah sebuah perusahaan dapat secara efektif mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian besar atau semua asetnya. Cara ini memberikan hasil seperti membeli suatu perusahaan, perusahaan target tidak perlu hilang keberadaannya. Nah, ini berbeda dengan akuisisi saham tadi ya. Ini kita dapat mengambil alih seluruh perusahaannya, tidak dengan yang tadi kan hanya eh, mengganti dari pemimpinnya. Nah, kalau ini mengambil alih seluruh perusahaan. Nah, di sini juga akuisisi aset dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk memperluas portofolio bisnis, meningkatkan kemampuan produksi, maupun memperoleh teknologi tertentu. Di dalam akuisisi aset juga dapat menjadi transaksi yang spesifik dalam struktur dan hasilnya, karena para pihak dapat berunding mengenai aset dan kewajiban yang akan diakuisisi. Nah, di sini saya ada mengambil contoh sedikit di mana ada PT Semen Gresik mengakuisisi PT Semen Padang. Yang di mana kita ketahui sendiri ini kan bergerak dalam uh, pembangunan ya, kalau berhubungan dengan semen. Pada tahun 95 kemarin, PT Semen Gresik mengakuisisi seluruh saham PT Semen Padang. Dengan demikian, PT Semen Padang menjadi anak perusahaan PT Semen Gresik. Nah, berarti kawan-kawan bisa kita ketahui sendiri dengan kita mengakuisisi itu perusahaan sebelumnya itu bakal menjadi anak perusahaan kita yang saat ini. Mungkin boleh next. Oke. Nah, mungkin kita di sini akan mengetahui sedikit apa sih kelebihan dan kekurangan akuisisi ini dengan kita membeli sehingga dia menjadi anak perusahaan kita. Nah, di sini ada kelebihan akuisisi. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Nah, di sini ada beberapa uh, kelebihan ya, bisa kita ketahui sendiri. Yang pertama itu perusahaan dapat tumbuh dengan cepat karena mendapat akses ke aset, pelanggan, pasar, ataupun teknologi target kita. Dan juga yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan model bisnis menjadi lebih beragam. Dan juga kapitalisasi bisnis menjadi semakin besar, perusahaan dapat memasuki pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau sehingga mudah untuk sekarang, dan juga perusahaan dapat mengurangi persaingan dengan menggabungkan kekuatan pasar. Nah, dengan begitu, dengan kebanyaknya kelebihan akuisisi ini, pasti banyak kekurangan juga yang dimiliki oleh akuisisi ini sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3, sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Nah, di sini banyak sekali kekurangan ya, ketimbang kelebihan tadi yang sudah disebutkan, yang dimana yang pertama, proses akuisisi itu jika bisa dibatalkan. Nah, jika banyak pemegang saham minoritas yang tidak setuju. Nah, ini sangat sulit ya jika kita sudah kerjasama dan lain sebagainya dengan minoritas, sehingga mereka dengan mudahnya membatalkan akuisisi itu, sehingga kita kesulitan untuk kedepannya jika sudah dibatalkan. Dan juga ada akuisisi berpotensi menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, karena banyaknya gabungan dari beberapa minoritas, itu pasti ada persaingan-persaingan secara tidak sehat dari eh, perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin next. Oke, setelah kita mengetahui dari beberapa kelemahan dan juga jenis-jenis akuisisi, ini ada beberapa proses dari akuisisi.
Yang pertama itu terjadi pengambil alihan kepemimpinan perusahaan. Ya jelas dengan kita akuisisi, perusahaan sebelumnya akan jadi anak perusahaan kita dan juga pemimpin perusahaan yang kita bakal ambil alih. Dan juga yang kedua, perusahaan yang kuat saat mengambil alih, yang lebih lemah, yang diambil alih seluruh perusahaan, kekayaan, utang, piutang, SDM, perikatan atau kegiatan operasi atau hanya membeli seluruh sebagian besar saham. Nah, bisa kita lihat juga tadi kan ada beberapa perusahaan minoritas yang diambil sehingga itu jadi anak perusahaan kita. Dan juga yang ketiga, yang diambil alih dapat dijadikan anak perusahaan. Yang keempat, rencana pengambil alihan dituangkan dalam rencana pengambil alihan yang disusun bersama oleh direksi PT yang mengambil alih dan yang diambil alih dan disetujui oleh RUPS, rapat umum pemegang saham, masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Nah, yang dimana rencana pengambil alihan itu ada beberapa tahapan ya untuk kita dapat disetujui gitu. Ada rapat-rapatnya dari pemegang saham itu tersendiri. Dan yang kelima itu ada pengambil alihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai harga yang wajar. Nah, jadi untuk pemegang saham yang minoritas tidak harus mengikuti harga yang ditentukan oleh eh, pemegang saham mayoritas. Jadi dia bisa menentukan harga yang sewajarnya dari pemegang saham minoritas itu tersendiri. Dan juga yang keenam, hasil akuisisi dalam wajib diumumkan di surat kabar paling lambat 30 hari sejak pengambil alihan dilakukan. Nah, ini bentuk pengakuan ya dengan kita diumumkannya di surat kabar. Jadi orang banyak mengetahui hasil akuisisi yang telah kita ajukan. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Baik, Selanjutnya, itu contoh akuisisi. Di sini akan dijelaskan oleh Yolanda Aprilia kepada Yolanda. Saya persilakan. baik, terima kasih. Selanjutnya contoh akuisisi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami tadi Adit, di sini kami mengambil contoh dari semen Padang yang diakuisisi oleh semen Gresik. Semen Gresik melakukan pembelian terhadap sebagian besar saham semen Padang sehingga semen Gresik memiliki kekuasaan terhadap manajemen perusahaan semen Padang. Tetapi operasi kedua perusahaan masih berdiri sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh latihan soal. PT ABC akan mengakuisisi PT XYZ dengan cara pertukaran saham. Saat ini harga saham PT ABC adalah Rp18.000 per lembar dengan jumlah lembar saham 20 juta. PT XYZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 10 juta dengan harga per lembar Rp6.000. Para pemegang saham PT ABC akan menawarkan persyaratan yang cukup menarik, yaitu setiap 10 lembar saham PT XYZ akan ditukar dengan 4 lembar saham PT ABC. Diharapkan akuisisi tersebut akan menimbulkan dampak sinergi dengan nilai 30 miliar rupiah. Berapakah harga saham PT ABC setelah akuisisi tersebut? Baik, yang pertama kita mencari nilai present value-nya terlebih dahulu. PV ABC XYZ sama dengan Rp18.000 dikali dengan 20 juta, ditambah Rp6.000 dikali 10 juta, ditambah 30 miliar, sama dengan 450 miliar rupiah. Selanjutnya, jumlah lembar saham setelah diakuisisi sama dengan 20 juta ditambah 10 juta per 10 dikali 4 sama dengan 24 juta. Untuk harga saham setelah diakuisisi sama dengan 450 miliar rupiah dibagi dengan 24 juta rupiah sama dengan 18.750 rupiah per lembar. Baik, itulah penjelasan mengenai materi merger dan akuisisi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 terkait dengan merger dan juga akuisisi. Nah, mungkin dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu banyak sekali nih hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut.
Mungkin teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan ide pikiran ataupun saran, boleh di kolom komentar. Nantinya pertanyaannya bakal kami balas juga di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.